Sebelum kita memulai KBM pada hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan yang ingin memulai KBM pada hari ini ya Tuhan, terutama Bu Yuni juga ya Tuhan yang mengajar kami ya Tuhan, supaya pembelajaran hari ini lancar, tidak ada suatu masalah apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami untuk bisa mendalami dan bisa mengerti apa yang dijelaskan Bu Yuni ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk semua Engkau memberi apa yang hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini kami masih bisa belajar agama ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Amin. Salam semuanya. Hari ini kita masuk ke bagian bab 14 yang berjudul apa itu berdoa. Yang pertama adalah arti berdoa dalam Alkitab. Berdoa adalah bentuk permohonan yang ditunjukkan kepada Tuhan, yang di dalamnya mengandung harapan, permintaan, dan pujian. Alkitab Perjanjian Lama memuat 85 doa, 60 pasal Mazmur berisi doa, dan 14 bagian Mazmur yang dapat disebut doa. Dalam doa ada hubungan yang akrab antara manusia dan Tuhan. Ada dalam Kejadian pasal 5 ayat 2, persembahan doa yang dihubungkan dengan kurban bakaran mengesankan adanya kesatuan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Sebab di dalamnya ada penyerahan dan penaklukan diri kepada Tuhan. Sebagai contoh, doa Yakub yang dikaitkan dengan janji pelayanan dan kesetiaan Yakub jika berkat yang diinginkan Yakub diterima. Berdoa tidak hanya berbicara kepada Allah, tetapi juga harus mendengarkan suaranya. Jadi jangan banyak berdoa tapi tidak pernah mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kehendak dan rencananya bagi manusia yang percaya ada di dalam setiap firman-Nya. Alkitab menekankan sifat Allah yang kudus. Di dalam doa, seseorang harus berada dalam hubungan perjanjian keselamatan dengan Allah. Relasi ini sangat penting, sebab doa sesungguhnya adalah hubungan akrab antara manusia dan Allah. Dalam doa, manusia berkomunikasi dengan roh kepada Allah, memohon, memuji, menyembah, dan mengakui kebesaran bagi dirinya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian berdoa. Bagian kedua, doa Bapa kami. Doa paling sempurna adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ada dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Doa ini mengandung makna yang sangat dalam karena menempatkan manusia sebagai umat yang sangat memerlukan Allah Bapa dalam kehidupannya setiap saat. Maknanya sangat dalam. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita sebagai manusia yang berdosa tidak bisa menghampiri Tuhan yang kudus. Tetapi kita bisa menghampirinya karena anugerahnya saja. Karena kasih karunia-Nya. Ya. Oleh karena itu, mari kuduskanlah diri kita sebelum kita berdoa di hadapan Tuhan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan makna ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jawabannya ada di buku paket. Bagian yang ketiga, cara berdoa yang benar. Kita berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan segala permohonan dengan sikap menyerahkan segala keputusan hanya pada kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan doa kepada Tuhan. Yaitu, yang pertama, puji-pujian. Puji-pujian ini adalah ekspresi iman kepada siapa doa disampaikan dengan hati yang percaya. Puji-pujian menunjukkan kekaguman dan rasa hormat yang dalam kepada Tuhan atas semua kebesaran dan keajaiban dirinya. Yang kedua, pengakuan dosa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa seseorang jika ia sendiri belum mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Pengampunan Allah dimulai dari kesediaan orang berdosa untuk mengampuni dan diampuni. Jadi, jikalau kita mau memohon dan menyampaikan doa kepada Tuhan, terlebih dahulu, mari ampuni
dosa dan kesalahan sesama kita terlebih dahulu. Bagian nomor 3, pengucapan syukur. Bersyukur adalah berterima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, permohonan. Permohonan adalah permintaan dan harapan yang disampaikan kepada Tuhan. Namun harus disadari, keputusan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa tidak sekedar berkata-kata kepada Bapa di surga, tetapi dalam hubungan yang akrab dan dekat dengan Bapa. Doa disampaikan dengan yang pertama, tekun. Ada dalam Matius pasal 7 ayat 7. Yang kedua, tidak pamer. Di dalam doa tidak boleh pamer. Matius pasal 6 ayat 6. Di dalam doa tidak boleh bertele-tele. Jangan anggap nanti karena doamu panjang, Tuhan akan mendengar. Ada Matius di dalam Matius pasal 6 ayat 7. Yang keempat, berdoalah dengan iman, yakin dan percaya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yang kelima, berdoalah dengan rendah hati. Matius pasal 6 ayat 12. Pertanyaannya, bagian nomor 3, tuliskan unsur-unsur dalam doa. Bagian keempat yang kita pelajari di bab ini adalah Roh Kudus membantu untuk berdoa. Mendorong hati untuk berdoa. Ketika orang berdosa menerima pengampunan dari Allah, Roh Kudus meyakinkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yang kedua, Roh Kudus mengajarkan bagaimana berdoa. Doa yang benar adalah doa yang lahir dengan iman dan pengertian akan kebaikan Tuhan. Roh Kudus membimbing agar dapat berdoa dengan benar. Roh Kudus turut berdoa bersama agar keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu sampai kepada Bapa di surga. Roma 8 ayat 26. Jadi banyak yang mau disampaikan, tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Itu karena apa? Karena Roh Kudus membantu kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Pertanyaan nomor 4, jelaskan peran Roh Kudus dalam doa. Mari berdoalah dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas KBM online ini, dan semoga kami mengerti apa yang telah kami sudah pelajari tadi. Dan Tuhan berkati Bu Yuni yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.